Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kesejahteraan bagi kita semua. Mari bersyukur kepada Allah dengan redaksi yang suci. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala sairi ni'matih wa nahmaduhu ala kudratihi ala sairi makhlukatih wa nusalli wa nusallimu ala rasulih habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudari yang terhormat, kaum muslimin dan muslimat, bahkan sesamaku makhluk yang bernama manusia yang berada di dunia ini. Akhir-akhir ini kita sedang dikejutkan dengan keberadaan istilah yang kita kenali dengan pandemi. Tentu efeknya adalah kesakitan. Sedangkan Islam mengajarkan pengobatan atau penyembuhan. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa yang bahkan Anda boleh baca minimal sekali seumur hidup. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angin merah, darah hitam, dan penyakit berat. Dan mungkin penyakit berat yang dimaksud oleh Nabi adalah penyakit yang menahun atau penyakit yang menular. Dan sebagai orang yang beriman, mari memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Vaksinasi adalah salah satu jalannya. Tetapi kita harus menjadi masyarakat yang cerdas. Jangan sampai di dalam vaksinasi yang kita ikuti, ada penyakit lain yang disusupkan. Itu yang harus kita antisipasi. Semoga memang tidak ada. Tapi ada sabda Nabi, Asyifa'u fi salasatin. Pengobatan itu terdapat dalam 3 hal. Syarbati asalin, meminum madu. Wa syartati mihjamin, berbekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Dan wakayatinarin, menggunakan api atau memanasi bagian tubuh yang sakit. Tapi Nabi berkata, wa anha anil kayyi, saya melarang umatku menggunakan api untuk melakukan pengobatan, kecuali jika memang harus diobati dengan menggunakan api atau bara atau besi yang dipanaskan. Kenapa selama ini pengobatan dalam Islam tidak dikenali oleh penduduk dunia secara masif? Itu karena ada ketakutan bagi pihak tertentu, misalnya para produsen obat-obatan dunia, tidak ingin memperkenalkan madu, jintan hitam, dan kurma Madinah atau kurma Arab secara umum sebagai pengobatan. Padahal madu, kurma, dan jintan hitam tidak ada efek sampingnya sedikit pun. Kenapa kita dikenali dengan obat-obat yang ternyata membuat kita justru terbebas dari sakit A, tapi berhadapan dengan sakit B, C, dan seterusnya? Itu juga disebabkan oleh kepentingan bisnis penduduk dunia yang ingin memperkaya diri dan golongan dengan membiarkan orang lain sakit dan menjadi konsumen tetap obat-obatan dan vaksin yang mereka miliki. Itu sudah bukan rahasia lagi. Bahkan dokter-dokter dunia telah bersepakat bahwa 99% obat-obatan yang ada di dunia saat ini yang selain madu, jintan hitam, dan kurma bukan berefek menyembuhkan secara total, tetapi hanya menciptakan daya tahan untuk sementara untuk menunggu pengobatan selanjutnya, sekaligus untuk membuka peluang sakit yang lain untuk masuk. Sedangkan madu, berbekam, dan menggunakan jintan hitam atau mengonsumsi jintan hitam justru membawa kita pada kesembuhan yang sempurna. Tetapi saya sekali lagi mengajak kaum muslimin dan muslimat dan saudara-saudariku penghuni dunia ini untuk selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam hadis, Nabi berkata, "Iza waqa'az dzubabu fi ina'i ahadikum falyatrahu." Jika seekor lalat hinggap di minuman kalian, maka falyatrahu, hendaklah tenggelamkan. Fa inna fi ahadi janahaihi syifa wa fil akhiri da. Karena di sebelah sayap lalat ada obat, di sayap lainnya ada penyakit. Maka jika hinggap di minuman kita, tenggelamkan lalu buang. Karena sayap kirinya mengandung penyakit, sayap kanannya mengandung obat. Itu salah satu bentuk pengobatan untuk menghadapi situasi darurat, di mana ada minuman yang sangat kita butuhkan, minuman yang halal, tiba-tiba dihinggapi lalat. Maka cara mengusir penyakitnya adalah dengan menenggelamkannya. Tetapi karena gaya hidup kita yang modern, yang meniru para selebritas dunia, kita merasa jijik dengan cara-cara itu. Ya akhirnya sakit yang kita alami juga sakit yang sangat bermacam-macam. Bukankah Islam mengajarkan cara penyembuhan sekaligus kehidupan berbasis kesederhanaan?
jika kita mengikuti pola hidup Nabi, insya Allah kita akan senantiasa sehat. Anda pun sakit, bukan sakit berat, sekadar sakit ringan. Dan jika Anda ingin menjadi diri yang kuat, bukankah Nabi juga berkata, Al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat, tangguh, sehat, dan antisipatif, Allah lebih sukai daripada orang mukmin yang lemah, sakit-sakitan, dan terlalu takut berhadapan dengan pandemi. Mari menjadi mukmin yang kuat, dan berdoalah kepada Allah, mintalah kesembuhan. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik, wa tahwuli afiatik, wa fujaati nikmatik, wa jami'i sakhatik. Sangat baik dan betapa bijak jika Anda membaca doa ini pagi dan petang. 2 kali dalam sehari. Hanya karena kebanyakan dari kita dilanda kemalasan, diserang kegengsian, sehingga tidak ingin terlihat oleh tetangga bahwa mulutnya berkomat-kamit membaca doa. Padahal itu adalah perintah Allah. Bukankah Allah berkata, Uda'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan apa yang kalian minta. Kita terlalu jauh dari situasi di mana kita mengistimewakan diri dengan berdoa. Kita lebih percaya apa yang dikatakan misalnya oleh Badan Kesehatan Dunia dibanding apa kata ustaz yang ada di kampung Anda. Ketika ustaz menyampaikan hadis yang saya sampaikan kali ini, justru kita tidak lebih dengar dibanding jika dokter Badan Kesehatan Dunia yang bicara. Seharusnya jadilah pribadi yang beriman. Dengarkanlah ustaz yang menyampaikan kebenaran tanpa ada tendensi politik, dibandingkan dengan dokter-dokter dunia yang kemungkinan berafiliasi kepada pemerintah negara tertentu, berafiliasi pada produsen obat tertentu. Maka sekali lagi sebagai muslim, mari menjadi pribadi yang menjaga kesehatan dengan tetap memperluas wawasan, memperbanyak bacaan, dan meragamkan referensi agar kita tidak mudah dibodoh-bodohi, tidak gampang dibodoh-bodohi, tapi kita justru menjadi generasi yang mampu memperlihatkan dan menawarkan kecerdasan pada publik. Salah satunya, sampaikanlah sabda Nabi tentang pengobatan. Minum madu secara berkala, reguklah jintan hitam, dan keluarkan darah kotor. Kemudian jika ada bagian tubuh Anda yang sakit, gunakan besi panas atau kayu yang dipanaskan, ada baranya, dekatkan ke bagian yang sakit. Sambil berdoa, Bismillahi, Bismillahi, Bismillah, Bismillahi, Bismillahi, Bismillah, Bismillah, A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa hazir. Sayang seribu sayang, konsep ini tidak banyak yang terapkan, tapi Anda bisa mencobanya. Sering perjumpaan kita kali ini. Mari kita hadapi pandemi dan putus mata rantai perbudakan virus, apapun namanya, dengan bermohon kepada Allah dan tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kedai Kopi Litera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.